warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan ngevlog di Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, kemudian setelah itu kami juga akan bertanya-tanya kepada narasumber yang tentunya ahli dalam sejarah Keraton Kasepuhan. Di sebelah kiri saya ada Raffi Burra Herdiansyah, absen 27. Nah, saya sendiri Muhammad Raihan Noval Aziz, absen 21. Saya Disengga Putri Madani, absen 9. Saya Dina Alia Putri, absen 8. Saya Gina Fajra Madani, absen 13. Dan inilah vlog kami. Ken tahu nggak sih, dulu nama keraton ini bukan Keraton Kasepuhan loh. Emang dulu nama keraton ini apa? Dulu nama keraton ini disebut sebagai Keraton Pakubuwono. Dahulu keraton ini sempat menjadi pusat pemerintahan Kesultanan di Cirebon. Terus kenapa sih bisa disebut sebagai Keraton Pakubuwono? Nama Keraton Pakubuwono itu berasal dari nama Ratu Dewi Pakubuwono, anak dari Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Dulu pada tahun 1529 dari pangeran yang bernama Mas Zainul Arifin membangun sebuah keraton baru di sebelah barat daya keraton lama. Keraton Kasepuhan merupakan salah satu dari bangunan peninggalan Kesultanan Cirebon yang masih terawat dengan baik. Seperti halnya keraton-keraton yang ada di wilayah Cirebon, bangunan Keraton Kasepuhan menghadap ke arah utara. Di depan Keraton Kasepuhan terdapat alun-alun yang pada waktu zaman dahulu bernama alun-alun Sangkala Buana yang merupakan tempat pelatihan keprajuritan yang diadakan pada hari Sabtu atau istilahnya pada waktu itu adalah Sabtonan, dan juga sebagai titik pusat tata letak kompleks pemerintahan keraton. Dan alun-alun ini dahulunya dilaksanakan juga pentas perayaan kesultanan, lalu juga sebagai tempat rakyat berdatangan ke alun-alun untuk memenuhi panggilan ataupun mendengarkan pengumuman dari sultan. Nah, dinamakan Keraton Pakubuwono karena untuk mengenang Ratu Dewi Pakubuwono. Suatu masa pemerintahan Pangeran Kasih Sultan Amangkurat I menuju penambahan Ratu II bersekongkol dengan Raja Banten untuk menjatuhkan Kerajaan Mataram. Karena kejadian itu, penambahan Ratu II akhirnya diasingkan dan wafat di Surakarta pada tahun 1667. Oleh karena itu, terjadi kekosongan di Kerajaan Kota Cirebon. Pada akhirnya, Kerajaan Mataram mengambil alih kekuasaan. Sultan Ageng Tirtayasa marah. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa membebaskan dua putra penembahan Ratu II yang setelah itu terjadi konflik di tahun 1667. Karena itulah Sultan Ageng Tirtayasa membagi Kesultanan Cirebon menjadi 3 bagian. Di antaranya, pertama ada Keraton Kasepuhan, yang kedua ada Keraton Kanoman, dan yang ketiga Keraton Kacirebonan. Dan Kesultanan Keraton Kasepuhan Cirebon diberikan kepada Pangeran Martawijaya yang bergelar Sultan Sepuh I. Dari Sultan Sepuh I, Keraton Pakubuwono berganti nama menjadi Keraton Kasepuhan. Saya akan mewawancarai salah satu dari ahli sejarah di Keraton Kasepuhan. Nah, saya ingin bertanya Om, gimana sih awal mula dari sejarah Keraton Kasepuhan? Keraton Kasepuhan ini berdiri di tahun 1445 yang didirikan oleh Raden Walang Sungsang. Motifnya yaitu mendirikan pusat pemerintahan Islam yang pertama di tanah Jawa, yaitu di Cirebon. Nah, kemudian Raden Walang Sungsang otomatis menjadi kepala negara di sini. Tapi waktu itu Cirebon belum menjadi sebuah kerajaan, hanya sebuah padukuhan di bawah pemerintahan negeri besar Pajajaran yang sekarang itu Bogor, kota Bogor ya. Setelah Raden Walang Sungsang menikahkan putrinya dengan keponakannya yaitu Sesari Bidatulo, maka keraton ini diserahkan kepada menantunya yaitu Sesari Bidatulo untuk menjadi raja. Nah, maka Sesari Bidatulo lah yang tercatat menjadi raja pertama, bukan Raden Walang Sungsang. Karena pada waktu itu kakeknya yaitu Prabu Siliwangi dari Pajajaran pun menyetujui bahwa
Cirebon sebagai pusat pemerintahan di Jawa Barat kemudian untuk menggantikan kerajaan Pajajaran yang pada waktu itu coraknya masih Hindu-Buddha, sedangkan masyarakat Jawa Barat pada waktu itu banyak yang memeluk Islam. Kemudian apakah masih ada tradisi yang berjalan di keraton ini? Masih tradisi yang masih berjalan di Keraton Kasepuhan itu ada beberapa tradisi. Salah satunya tradisi yang paling besar yang masih dipertahankan oleh Keraton Kasepuhan itu upacara panjang jimat. Yang dimaksud panjang jimat itu adalah sepanjang masa kita mengenang puji-pujian kalimat, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lambang pengakuan bangsa kita atau umat Islam kepada keberadaan Tuhan, memuja Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan memiliki utusan. Oleh umat Islam diyakini bahwa Nabi Muhammad SAW lah yang mendapatkan wahyu terakhir yang dengan menurunkan kitab sucinya Al-Quran di mana intinya Al-Quran atau tulisan-tulisan Al-Quran itu ada yang terdapat dalam kalimat puji-pujian, yaitu yang terdapat dalam piring-piring keramik Ming ya, hasil kiriman Putri Ongtinio istri Sunan Gunung Jati yang dilukis oleh Sunan Gunung Jati sendiri mengenai kalimat ilahi gitu. Tapi untuk umat selain umat Islam, maka panjang jimat ini bisa dikatakan pengakuan bangsa kita apapun agamanya, yaitu tentang keberadaan Tuhan, bahwa bangsa kita dari dulu itu mengakui terhadap keberadaan Tuhan. Jadi bukanlah bangsa komunis. Sejak dulu sampai sekarang bangsa kita itu memuja Tuhan. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian kan di dalam keraton itu ada 2 patung macan putih. Nah, apakah 2 patung macan putih itu mengandung arti tertentu? Patung macan putih itu adalah lambang penerus kerajaan Pajajaran. Kalau Sunan Gunung Jati itu raja pertama Cirebon, dan kemudian Raden Walang Sungsang pendiri keraton Pakumwati, nama lain dari Keraton Kasepuhan dahulu. Nah itu adalah keturunan putra dan kemudian cucu dari Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi sebagaimana seorang raja yang legendaris mempunyai pengawal, yaitu harimau. Jadi Prabu Siliwangi ini beliau seorang raja yang pandai itu menaklukkan binatang buas, terutama sekali harimau. Jadi harimau ini dilatih untuk menjadi pengawalnya. Nah, maka yang namanya Prabu Siliwangi atau Raden Manarasa aslinya, nah itu simbolnya itu harimau. Di samping itu juga harimau itu adalah simbol raja-raja Jawa Barat, terutama sekali Pajajaran atau Kerajaan Galuh. Dua kerajaan ini adalah kerajaan Sunda yang terbesar di Jawa Barat. Nah, maka Cirebon sebagai keturunan dari Kerajaan Galuh maupun Pajajaran itu memasang patung itu di depan gedung utama atau bangunan utama dari Keraton Kasepuhan. Dan pertanyaan terakhir, mengapa nama keraton ini Keraton Kasepuhan? Apakah sebelumnya ada nama tertentu? Nah, sebelumnya namanya Keraton Pakumwati, tapi setelahnya Sunan Gunung Jati wafat, negeri Cirebon itu mengalami kemunduran, dan kemudian penjajah Eropa pada waktu itu datang, dan feodal terkuat di Eropa pada waktu itu tahun 1678 berhasil merebut Keraton Cirebon dan menduduki negeri ini. Nah, Keraton Pakumwati setelahnya diduduki oleh VOC, maka kerabat keraton atau keluarga raja yang merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati mengalami perpecahan pada waktu itu. Siapakah penerus kerajaan berikutnya setelah rajanya kemudian terbunuh, yaitu Pangeran Karim itu terbunuh pada waktu itu. Putra-putranya itu oleh Belanda itu diangkat semua jadi raja. Maka kemudian
harus ada 2 istana, karena hanya ada 1 istana yaitu Keraton Pakuwati pada waktu itu, maka Belanda menyokong pendirian 1 istana lagi yaitu Keraton Muda namanya, yaitu Keraton Kanoman. Sementara Keraton Pakuwati kemudian mengalami renovasi dan kemudian disebutlah diganti namanya menjadi Keraton Kasepuhan, artinya keraton yang tua, keraton yang lebih dulu ada sebelum adanya Keraton Kanoman. Nah, selanjutnya 2 keraton ini mengalami perpecahan juga, maka berdirilah keraton-keraton lain di Cirebon seperti Keraton Kacirebonan, Keraton Aprabonan, ada Keraton Mertasinga, kemudian juga ada Keraton Gebang. Nah, itu keraton-keraton yang ada di Cirebon. 4-nya ada di sini di Cirebon, yang 2-nya itu Gebang sama dengan Mertasinga, itu keratonnya sudah hancur. Itu karena pada waktu itu berperang melawan penjajah. Sedangkan keraton ini utuh karena rajanya pada waktu itu melarikan diri. Raja yang berkuasa ketika perang besar-besaran dengan VOC bernama Sultan Mataram mengobarkan perang namanya Perang Kedongdong yang bermarkas di desa Kedongdong. Nah, itu peperangan meluas akhirnya ke seluruh Jawa Barat, yang akhirnya perang ini dikenal oleh rakyat Jawa Barat sebagai Perang Rakyat Jawa Barat juga pada waktu itu. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, dari wawancara di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Keraton Kasepuhan ini memang memiliki banyak arti. Kemudian Keraton Kasepuhan juga dulu namanya bukan Keraton Kasepuhan tetapi Keraton Pakuwati. Sekian wawancara dari kelompok kami dan dari ahli sejarah di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.